Kemudian kita menginjak ke sholat sunnah berikutnya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya apa? Penghormatan. Jadi masjid itu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka harus dimuliakan. Ya, harus dimuliakan. Berbeda dengan tempat-tempat lain, berbeda dengan rumah kita, gitu. Berbeda dengan aula, berbeda dengan yang lain sebagainya. Salah satu cara pemuliaan masjid adalah dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. 2 rakaat sebelum duduk itu hukumnya sunnah, namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Jadi memang berbeda ya, maksudnya masjid itu memiliki ahkam yang khusus. Maka sebagian ulama itu sampai mengarang kitab khusus tentang ahkamul masajid, hukum-hukum sholat masjid. Seperti misalkan kita tidak bisa Pak, misalkan mungkin kalau kita meludah di dalam rumah kita tidak ada masalah, tapi ketika kita meludah di masjid itu jadi masalah, bahkan termasuk dosa, itsm, termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kencing di lapangan boleh enggak? Boleh. Maksudnya nggak berdosa. Kalau pantas tidaknya ya silahkan nilai sendiri. Kalau boleh tidaknya boleh aja kencing di lapangan kan. Tapi kalau kencing di dalam masjid, oh dosa besar. Itu masuk dosa besar. Ya, dan lain sebagainya. Nanti mungkin satu saat perlu sambil lewat hadis-hadis kita akan cuplikan ahkamul masajid, hukum-hukum masjid yang berkaitan dengan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita persempit dulu tentang pemuliaan masjid dengan cara apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Sebelum duduk itu disunnahkan untuk memuliakan masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat. Sebenarnya riwayatnya banyak ya, nggak bisa kami sebutkan semuanya, tapi sebagiannya saja. Sebuah riwayat dari atau yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban rahimallahu taala, dari sahabat Abu Dzar, an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu. Satu ketika Abu Dzar bercerita begini. Ini pernyataan Abu Dzar ya. Dakhaltul masjidah. Aku pernah masuk Masjid Nabawi. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdahu. Nah, saat itu ketika aku masuk Masjid Nabawi, Rasulullah SAW itu sedang duduk sendiri di dalam masjid. Sedang duduk sendiri di dalam apa? Masjid. Nah, waktu itu Abu Dzar masuk masjid langsung duduk Pak. Langsung duduk. Maka kemudian Rasulullah SAW menegur Abu Dzar. Faqal, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, inna lil masjidi tahiyyatun wa inna tahiyyatahu rak'atan. Wahai Abu Dzar, masjid itu memiliki penghormatan, dan sesungguhnya penghormatan kepada masjid itu berbentuk 2 rakaat atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Kemudian kata beliau, fakum farka' atau fakum farka'huma, maka kamu berdiri Abu Dzar dan tunaikan 2 rakaat ini. Tunaikan 2 rakaat ini. Kemudian beliau mengatakan fakumtu faraka'tuhuma thumma udtu. Maka setelah itu aku pun, Abu Dzar maksudnya, menunaikan sholat sunnah 2 rakaat tersebut. Kemudian aku kembali mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dianjurkan ketika masuk masjid, berarti ini masuk napa? Masjid, sebelum duduk kita disunahkan untuk sholat sunnah pinten 2 rakaat sebelum duduk. Ampun setelah duduk, tapi sebelum duduk
sholat sunnah 2 rakaat, niat sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnatat tahiyatil masjidi lillahi ta'ala, rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hukum sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Pun begitu kita berusaha untuk mengamalkannya. Sudah kami sebutkan berkali-kali guys, sebisa mungkin sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu kita usahakan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Paling tidak pernah kita amalkan. Kalau seperti ini kan kita paling tidak niku sehari berapa kali ke masjid? Paling tidak 5 kali gitu. Berarti nanti kita bisa mengamalkan paling tidak 5 kali dalam sehari semalam sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Jadi misalkan panjenengan dari luar masuk masjid, nah di sini sebelum duduk sholat sunnah dan 2 rakaat terlebih dahulu. Di sini mungkin ada sedikit sedikit dari riwayat tadi ada sedikit mungkin muskil. Nah katanya tadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Nah tadi kan riwayatnya Abu Dzar sudah duduk, baru diperintahkan Rasul untuk sholat. Terus kemudian Abu Dzar bangkit dan sholat sunnah 2 rakaat. Berarti kan Abu Dzar duduk dulu tadi. Kenapa masih diperintah Nabi untuk sholat sunnah tahiyatul masjid? Nah di sini penjelasannya seperti ini. Jadi benar bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu dianggap luput, dianggap terlewat setelah seorang itu duduk. Artinya kalau kita sudah duduk itu sebenarnya sudah lewat, jadi nggak perlu diulangi berdiri kemudian sholat lagi. Kalau sudah duduk berarti sudah lewat keutamaan dan perintah daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, di sini penjelasannya menurut Imam Nawawi rahimallahu taala, beliau menyatakan dalam kitabnya At-Tahqiq, ya, Imam Nawawi menyatakan apa? Inna tahiyatal masjidi tafutu bil julus. Salat sunnah tahiyatul masjid itu kemasyru'annya, perintahnya itu hilang dengan duduknya seseorang. Jadi misalkan panjenengan dari rumah masuk masjid langsung duduk, ya sudah hilang Pak. Niku kemasyru'annya sudah hilang, nggak perlu berdiri lagi kemudian sholat. Kecuali duduknya itu dengan beberapa sebab, ya. Kecuali kalau duduknya itu dengan beberapa sebab yang akan disebutkan Imam Nawawi nanti, maka walaupun sudah terlanjur duduk masih dianjurkan untuk melakukan. Pertama kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, malam yashu, selama orang itu tidak lupa. Artinya kalau kita masuk masjid dan lupa terus langsung duduk, maka apa? Pas ingat kita masih dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Paham betul ini? Paham nggih? Jadi misalkan panjenengan masuk masjid lupa langsung duduk. Kalau lupa langsung duduk, saya belum sholat tahiyatul masjid langsung duduk, maka yang seperti ini tetap dianjurkan untuk berdiri dan menunaikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Pertama nih, au yajhal, atau duduknya karena belum tahu, tidak tahu tentang sholat sunnah tahiyatul masjid, belum pernah belajar, belum tahu dalil-dalilnya, langsung duduk. Lah, ketika mungkin ada orang yang mengingatkan, ya fulan misalkan, ya si anu, dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid ketika masuk masjid loh. Ini dalilnya. Oh iya toh. Dia sebenarnya sudah terlanjur duduk. Maka karena belum tahu, orang ini tetap dianjurkan setelah dapat ilmunya, dianjurkan untuk berdiri sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Lah inilah kisah Abu Dzar tadi termasuk yang sebab kedua ini
Beliau ini masuk masjid langsung duduk, kemudian ditegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat tahiyatul masjid karena memang sinten Abu Dzar belum tahu tentang kesunahan anjuran untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham ya? Karena belum tahu. Ya. Jadi ada dua sebab seorang ketika masuk masjid sudah terlanjur duduk yang tetap diperintahkan untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid. Pertama karena lupa, nomor dua karena apa? Belum tahu. Berbeda kalau seorang sudah tahu ilmunya, seperti ini kan kita sudah tahu ilmunya, gitu. Kemudian kita masuk masjid sengaja duduk langsung, bukan karena lupa, bukan karena tidak tahu, memang sengaja duduk langsung. Maka kalau orang seperti ini tidak dimasyru'kan, tidak disyariatkan untuk berdiri kemudian menunaikan sholat tahiyatul masjid. Ya kadang-kadang kan mungkin ada perasaan males gitu, sak-sakan ngeten, gimana? Ya langsung masuk masjid langsung duduk. Nah gitu kan ada juga. Ya tidak ada masalah karena memang ini sunnah, hukumnya sunnah. Artinya dia tidak berdosa dengan perbuatannya, tidak menunaikan sholat tahiyatul masjid. Kalau seperti ini ya sudah hilang, kemasyru'annya sudah hilang. Yang tidak hilang cuma dua tadi ya, yang terlanjur duduk. Pertama apa? Lupa. Yang kedua apa? Belum tahu ilmunya atau belum tahu hukumnya. Ya. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu sekalian, lupa atau karena belum tahu tadi sudah terlanjur duduk itu dengan catatan kata Imam Nawawi wa qasara al-faslu. Jeda waktunya itu belum terlalu lama. Jadi misalkan jenengan masuk masjid lupa langsung duduk, di situ ngobrol 3 jam gitu, ngopi sampai 5 jam, wah ini sudah hilang mas, gak usah tahiyatul masjid, sudah terlalu jauh jaraknya. Sudah ngopi 3 jam, wah baru ingat belum tahiyatul masjid, ini sudah kejauhan. Kalau seperti ini ya nggak usah, sudah terlalu jauh masalahnya. Berbeda kalau umpamanya itu ya baru 3 menit, 5 menit, 10 menit, masih lah. Kalau sudah 3 jam ngopi ya sudah nggak usah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Ayah, nanti ini Pak kita jelaskan. Nah sekarang sholat sunnah tahiyatul masjid itu kalau ditunaikan bersendiri dengan niat sendiri itu jelas sepakat ulama boleh. Kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, setelah salam kemudian kita misalkan sholat ba'diyah subuh, qobliyah subuh 2 rakaat, itu jelas boleh kalau dilakukan bersendiri sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat dengan niat tersendiri. Bagaimana kalau sekarang sholat sunnah tahiyatul masjid itu dibarengkan dengan sholat yang lain, misalkan sholat sunnah qobliyah subuh, pas masuk masjid adzan selesai, niku kan ada sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Bolehkah sekali melakukan dengan niat 2, niat qobliyah subuh 2 rakaat dan niat apa? Tahiyatul masjid? Atau bahkan misalkan masuk masjid langsung sholat fardu 2 rakaat sholat apa? Subuh. Yang 2 rakaat kan cuma sholat subuh ya. Yang lainnya nggak ada yang 2 rakaat. Masuk iqomat, sudah iqomat ya sudah langsung sholat fardu subuh. Atau masuk masjid nggak ada orang, dia langsung masuk masjid langsung sholat fardu subuh 2 rakaat. Apakah itu sudah terkandung di dalamnya sholat tahiyatul masjid? Nah, di sini saya sampaikan keterangan dari para ulama rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid itu bisa ditunaikan
bisa ditunaikan dengan selainnya berupa min fardhin, berupa sholat fardu, atau naflin akhar, atau sholat sunnah lain, ya, atau sholat sunnah yang lainnya. Wa ilam yanwihima. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu bisa ditunaikan sekaligus dengan sholat sunnah lain. Saya contohkan yang gampang, itu sholat sunnah qobliyah subuh. Misalkan panjenengan masuk masjid setelah adzan subuh, kan niku ada nopo sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, gitu ya. Supaya praktis, pas masuk langsung saja sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat sekali, itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid, baik diniatkan atau tidak. Jadi maksudnya ngeten, jenengan masuk masjid langsung sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, niatnya cuma satu Pak, qobliyah subuh 2 rakaat, itu secara otomatis sudah mewakili sholat tahiyatul masjid juga. Jadi sudah terkandung 2 sholat secara tidak langsung, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat dan sholat tahiyatul masjid. Walaupun tidak diniatkan di sini juga wa ilam yanwiha, wa ilam yanwihima, atau diniatkan juga bisa. Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat sebelum duduk, plus niatnya itu diniatkan pula di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Jadi di dalam satu sholat ada 2 niat, niat sholat apa? Sunnah qobliyah subuh 2 rakaat dan apa? Sholat tahiyatul masjid. Ini sudah mencukupi. Dalam arti sholat kita qobliyah subuh 2 rakaat itu sudah secara tidak langsung atau secara otomatis juga sudah terlaksana sholat tahiyatul masjid. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini perlu dipahami, saya jelaskan dulu ya, dari sisi usul fikihnya Pak. Jadi panjenengan ben sedikit-sedikit nggih paham usul fikih. Tidak apa-apa nggih, supaya bisa memahami, supaya ilmiah ngoten. Jadi ngeten, kenapa kok bisa sholat tahiyatul masjid dimasukkan ke sholat sunnah lain, baik diniatkan atau tidak? Karena ngeten, sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu adalah laisat maksudatan bidzatiha. Sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu bukanlah satu sholat yang dimaksudkan bersendiri dengan pekerjaan sholat itu. Jadi simpelnya gitu, sebenarnya sholat tahiyatul masjid sendiri, penamaan sholat tahiyatul masjid itu sebenarnya tidak ada. Jadi pada intinya itu kita hanya diperintah kalau pas masuk masjid sholat, mau sholat fardu, sholat wajib, mau sholat sunnah apapun, itu otomatis sudah ada sholat tahiyatul masjid. Yang penting itu dilakukan sebelum duduk. Jadi misalnya jenengan masuk masjid, langsung sholat asar, nggak usah asar enggak ya? Yang 2 rakaat di subuh saja. Misalkan masuk masjid, langsung sholat subuh 2 rakaat, niku otomatis sudah nopo? Ada sholat tahiyatul masjid. Karena memang sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu tidak diperintahkan secara bersendiri gitu. Jenengan masuk masjid, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, otomatis sudah enten apa? Sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu satu sholat yang laisat maksudatan bidzatiha, bukanlah sholat yang dikehendaki oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersendiri dari zat itu, tapi hanya sesuatu yang diperintahkan umum. Intinya kamu masuk masjid sebelum duduk sholat, mau sholat apapun, yang penting 2 rakaat ya, maksudnya sholat sunnah qobliyah subuh, termasuk sholat duha. Nah, misalkan sholat duha 2 rakaat, umpamanya gitu. Sholat tarawih 2 rakaat, misalkan, itu kan sudah termasuk terkandung. Karena memang keterangan para ulama adalah seperti itu. Tapi misalkan panjenengan ingin melakukan satu-satu, masuk masjid dulu, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian setelah salam, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, itu juga boleh. Ya, juga boleh. Tidak, pahalanya lebih banyak. Karena kan 2 kali sholat, gitu. Pahalanya lebih banyak.
Ini pada intinya itu ya, sebisa mungkin kita usahakan jangan meninggalkan sholat sunnah tahiyatul masjid ya, ini bagus sekali. Karena tadi bagaimana sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yang masuk masjid kemudian tidak, atau karena belum tahu tidak sholat tahiyatul masjid, itu pun ditegur oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk melakukannya. Ini menunjukkan ada sebuah ilmu, Pak, bahwa kita ini boleh menegur seseorang yang meninggalkan perkara sunnah, tapi dalam arti teguran itu bukan nahi mungkar, hanya teguran bersifat irsyad. Irsyad itu sebuah teguran, anjuran dan himbauan. Jadi misalkan ada jamaah sini masuk masjid langsung duduk, nggak sholat tahiyatul masjid, boleh kita menegur dalam arti cuma himbauan dan anjuran kepada beliau untuk sholat tahiyatul masjid, bukan sebagai nahi mungkar karena beliau melakukan kemungkaran. Nggak boleh seperti itu, Pak. Karena sholat tahiyatul masjid itu hukumnya nomor sunnah, bukan wajib. Orang itu dianggap melakukan kemungkaran kalau sudah meninggalkan yang wajib. Kalau meninggalkan yang sunnah tidak disebut melakukan kemungkaran. Beda betul nih, paham ya? Jadi nanti jangan sampai ngeten ada orang masuk masjid langsung duduk, wah ini melakukan kemungkaran. Tidak boleh, Pak. Ini kan cuma meninggalkan sunnah, tidak melakukan kemungkaran. Kalau kita mau menganjur, kalau sifatnya anjuran kan ya boleh-boleh saja. Bagus kamu sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Itu kan cuma sekedar irsyadat, sekedar anjuran, himbauan saja, tapi bukan mengingkari kemungkaran. Jadi harus dipahami, seorang itu hanya bisa disebut melakukan kemungkaran ketika meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan sunnah itu belum disebut melakukan kemungkaran. Contohnya kita, apa iya kita tiap malam sholat tahajud? Jujur saja ya. Tidak kan? Tidak juga. Tahajudnya nek Ramadan tok, terawih maksudnya. Kalau di masjid ada majelis ilmu, lebih baik sholat sunnah dulu atau langsung gabung? Di masjid ada majelis ilmu, Taklim seperti ini, terus ada yang nyusul datang ke habis maghrib kan, dia langsung gabung atau sholat sunnah tahiyatul masjid? Lebih afdal mana? Ya, antara langsung gabung majelis ilmu atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada, itu lebih utama sholat tahiyatul masjid dulu, baru gabung ke majelis ilmu. Ya, sebab apa? Dalam beberapa riwayat yang berkaitan dengan sholat Jumat, saat Nabi Muhammad SAW khutbah Jumat, itu ada sahabat yang masuk langsung duduk. Kemudian Nabi mengatakan, ya fulan, kum irka' rakatain. Wahai fulan, berdiri kamu dan sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Padahal itu di momen khutbah Jumat. Mendengarkan khutbah Jumat itu memang ada perbedaan pendapat dengan ulama. Kalau Imam Syafi'i tidak wajib, tapi menurut imam lain itu wajib. Nah, itu saja Nabi memerintahkan untuk apa? Sholat tahiyatul masjid dulu baru mendengarkan khutbah. Oleh karena itu saya anjurkan, kalau ada majelis seperti ini, ada yang baru masuk mungkin dari masjid lain atau tempat lain mau gabung majelis ilmu, masuk masjid, apa? Sholat tahiyatul masjid dulu baru gabung. Paham ya? Baru gabung. Termasuk itu, Pak, kalau kita pas hari Jumat kita masuk masjid pas adzan. Kita langsung sholat tahiyatul masjid atau jawab adzan dulu? Dalam musik maksudnya kita masuk masjid masih berdiri, apakah langsung sholat tahiyatul masjid dulu atau jawab adzan dulu sampai selesai baru sholat tahiyatul masjid? Menjawab adzan dulu.
Karena kan intinya yang penting belum duduk. Kita jawab adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sampai selesai. Itu fadilahnya besar sekali. Menjawab adzan itu fadilahnya besar sekali. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Lah baru setelah selesai menjawab adzan, baru sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi memahami hadis Nabi yang lain, Nabi pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla yajlis." Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu maksudnya jangan dipahami secara letterlek seperti itu. Wah, berarti ya kan hadisnya masuk masjid langsung sholat 2 rakaat. Kalau ada adzan ya tinggal saja, nggak usah dijawab, langsung sholat 2 rakaat. Ini tidak tepat. Tapi ini harus dipahami dari sisi lain juga, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menjawab apa? Adzan. Ketika dikumandangkan adzan, jawablah sebagaimana ucapan muadzin. Berarti ini kita lakukan, menjawab adzan. Setelah itu baru kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Paham betul nih? Paham ya? Ya. Jadi itu bagaimana sholat tahiyatul masjid disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, dengan cara kita menunaikan, bisa digabungkan dengan sholat fardu, bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Itu insya Allah tidak masalah ya, dengan keterangan yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada tambahan ya, ada tambahan tentang masalah kalau sudah masuk masjid itu seorang yang masuk masjid kemudian sempat duduk, tapi duduknya itu memang ada hajat, sebentar duduk sebentar ada hajat gitu. Itu juga termasuk satu sebab yang orang itu tetap disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Umpamanya maaf ya, dia masuk masjid minum atau makan. Kan sunnahnya kalau minum sama makan duduk dulu dia, minum sambil duduk dulu. Nah, ini kan ada hajat gitu. Masuk masjid minum karena kemudian duduk karena ada hajat. Maka orang seperti ini tetap disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid walaupun sudah terlanjur duduk sebelumnya. Karena ada hajat yang memang meliputi orang tersebut waktu itu. Contohnya tadi minum atau makan sambil duduk ya, disebutkan di sini oleh para ulama kita rahimallahu taala. Kalau jongkok bagaimana? Masuk duduk enggak jongkok? Tidak ada masalah. Masuk itu jongkok itu enggak ada masalah. Ya, enggak masalah. Duduknya di bawah di kursi. Kenapa? Duduk di kursi. Oh, duduk di kursi. Benar juga ya. Iya ya. Duduknya di bawah atau di kursi? Iya. Jamaahnya pertanyaannya berat-berat nih. Begini, jadi kalau menurut redaksi-redaksi hadis yang kita baca itu pakai jalasa. Jalasa itu makna duduk yang di lantai. Kalau duduknya itu di kursi, itu bahasa Arabnya qo'ada. Napa? Qo'ada. Beda gitu. Bahasa Arab itu unik sekali, Pak. Satu kata itu bisa berbeda. Satu makna memiliki makna-makna yang sangat berbeda. Sama-sama duduk di lantai itu pakai napa? Jalasa. Kalau duduk di kursi pakai napa? Qo'ada. Artinya sama duduk. Itu uniknya.
Bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya dengan kosakata. Nah, kalau seperti ini, kalau duduknya di kursi secara redaksi hadis tidak termasuk. Artinya dia belum dihukumi duduk di lantai begitu ya. Belum dihukumi duduk di lantai. Karena dia masih kok ada tadi. Kalau duduk di sini pakai jalasa, maka hadisnya tadi kan pakai jalasa. Pakai apa? Jalasa. Ya. Ya, pakai jalasa. Dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi juga qabla ayajlis, sebelum dia yajlisu. Jalasa yajlisu artinya duduk di lantai. Wallahu ta'ala alam. Jadi kecuali kalau sholatnya pakai kursi itu. Kecuali yang sholat pakai kursi itu. Pakai kursi. Iya, kalau yang sholat pakai kursi ya sudah. Itu sudah mewakili jalasa juga. Karena yang sholat pakai kursi itu lantainya ya kursi itu. Dianggap lantainya apa? Kursi. Jadi jalasannya ya kok ada. Ya, ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ini. Kemudian ada sebuah nasihat dari Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Adhkar, dinukil di sini oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, tentang seseorang yang mungkin pas masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid itu bisakah diganti keutamaannya dengan hal lain. Nah, ini saya bacakan saja nih redaksinya supaya lebih akurat gitu. Wa qala Nawawi fil Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Adhkar menyatakan, Imam Nawawi itu punya buku kitab namanya Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir, Pak. Bagus sekali itu. Kalau bisa menjadikan punya. Ya, khususnya yang sudah bisa baca Arab gundul, saya punya insyaallah itu. Belum mengatakan dan qala ba'du ashabina, para ulama, sebagian ulama kami, misalnya ulama Syafi'iyah menyatakan, man dakhal masjid wa lam yatamakkan min sholati tahiyatul masjid atau min sholati tahiyah li hadatsin aw syughlin aw nahwihi, siapa yang masuk masjid dan tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid dengan sebab wudhunya batal, berhadat, atau karena kesibukan tertentu, umpamanya tukang mau garap atau biasanya tahiyatul masjid belum sebelumnya, tukang mau garap masjid misalkan, sholat tahiyatul masjid dulu nggak? Biasanya enggak ya, langsung garap aja karena kesibukan tertentu atau sebab lain. Berarti kan itu bisa diganti, Pak, bisa diganti keutamanya. Fayustahabbu lahu ayyaqul, dianjurkan baginya untuk mengganti dan mengucapkan zikir 4 kali kalimat ini. Perhatikan bacaannya, subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca pinten 4 kali. Kalau kita tidak sempat sholat tahiyatul masjid, dibaca itu 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dibaca pinten 4 kali sebagai ganti daripada sholat tahiyatul masjid. Musola tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid karena musola bukan masjid. Jadi misalnya panjenengan di rumah punya musola, musola kecil di rumah, kadang ada yang punya musola, itu bukan masjid, Pak. Jadi ketika masuk kita tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Makanya musola kecil kita di rumah itu untuk iktikaf tidak sah karena bukan masjid. Syarat masjid itu, salah satu syaratnya itu yang paling pokok harus wakaf. Wakaf tanah itu untuk masjid, baru itu namanya masjid. Kalau musola kita di rumah kan kecil dan itu bukan rumah. Musola kampung wakaf, tapi nggak dipakai Jumatan. Oh, masih kecil maksudnya gitu. Masjid kecil maksudnya. Oh, masjid kecil atau langgar gitu ya. Langgar nggak pakai Jumatan. Oh, nah itu masuk masjid, Pak. Bahasanya kita cuma orang Indonesia kan kalau yang masjid kecil dinamakan musola gitu kan, musola atau langgar. Ya itu tetap kalau sudah wakaf tanahnya untuk masjid, ya masjid. Walaupun kita mengistilahkan musola karena kecil, walaupun nggak dipakai Jumatan,
Karena nanti iktikaf itu sah di masjid kecil walaupun tidak dipakai Jumatan. Sebenarnya itu masjid, cuma istilah kita membedakan masjid gede sama apa? Masjid kecil. Gitu. Oh, kalau masjidnya kecil kita katakan musola, kalau besar masjid. Besar lagi masjid jami, kan begitu. Paham ya? Kecuali tadi musola kita sendiri di rumah, kan kadang ada orang yang punya di pojok rumah buat musola kecil gitu kan. Nah, ini bukan masjid, maka tidak disunahkan sholat apa? Tahiyatul masjid di situ, tidak berlaku hukum masjid. Kenapa? Nah, musola pabrik itu bukan masjid itu. Itu musola, tempat sholat gitu. Tapi bukan masjid. Di pabrik kan ada tempat sholat. Itu bukan masjid, Pak. Itu namanya tempat sholat. Jadi jenengan masuk di situ nggak disunahkan sholat tahiyatul masjid. Di mal-mal kadang atas ada tempat sholat, tapi bukan masjid. Hati-hati kan. Maka itu untuk iktikaf nggak sah. Atau mungkin di pabrik, saya beberapa kali di pabrik di sana itu punya tempat kecil sholat. Itu bukan masjid. Kalau masjid di pabrik, lokasi pabrik ada masjidnya. Ya, tapi harus wakaf, Pak. Dan kemungkinan bukan wakaf. Nah, karena nanti kita merujuk ke kitab-kitab fikih para ulama, syarat masjid itu harus apa? Wakaf. Harus waqfun lillah, harus sudah diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum wakaf, maka masjid-masjid di mal-mal, masjid di perusahaan-perusahaan itu bukan masjid. Tapi untuk sholat sah, untuk Jumatan juga boleh, karena Jumatan itu tidak harus di masjid. Paham nggih? Paham betul nih? Jadi kalau di pabrik ada masjid gede belum wakaf, itu bukan masjid. Oke. Tapi untuk Jumatan boleh tidak? Boleh dan sah. Karena Jumatan itu tidak harus di masjid. Cuma nanti untuk iktikaf sah betul? Tidak sah karena bukan masjid. Jenengan masuk di situ disunahkan sholat tahiyatul masjid betul? Tidak, karena bukan masjid. Bisa dipahami ya? Paham betul nih? Paham. Alhamdulillah. Kalau sekolahan itu kan tanah milik negara. Ada masjidnya besar gitu. Itu termasuk itu tidak masuk, Pak. Tidak masuk. Ya, karena selama belum diwakafkan, harus sudah diwakafkan, paling tidak diwakafkan secara lisan, walaupun sertifikatnya belum ada, tidak masalah. Syukur sudah ada sertifikatnya, maka itu belum dikatakan masjid. Ini Mas Kakek Jebres itu punya masjid besar, itu berarti kan miliknya pemerintah. Ya itu bukan masjid, tempat sholat. Tapi buat Jumatan juga. Iya, Jumatannya nggak apa-apa, Jumatan sah. Tulisannya masjid, Pak. Iya. Tulisannya masjid Asyifa. Ya walaupun masjid, Pak, karena yang memberi nama juga belum tentu paham fikih. Ya saya ngisi di perusahaan mana ya kapan tuh? Saya ngisi di perusahaan beberapa kali itu juga ditulis masjid ini, tapi bukan masjid, kecil, tidak wakaf, ya kan? Jadi makanya di sini pentingnya para ustadz itu memahami akan fikih sehingga umat Islam itu benar-benar terarah akan amaliyahnya. Maka seperti Masjid Asyifa ya, Muarti itu, saya nggak tahu kalau itu benar-benar belum wakaf, itu bukan masjid, tapi tempat sholat. Untuk sholat 5 waktu oke, sah. Untuk Jumatan juga boleh. Kalau untuk iktikaf nggak bisa. Iktikafnya di sini. Kalau ini wakaf ya? Wakaf ya? Oh, berarti masih aman insyaallah. Wakaf biasanya. Kalau masjid naik pondok malah wakaf, Pak. Dulu saya pernah di beberapa pesantren itu masjidnya pasti wakaf. Bahkan pertama kali yang diwakafkan itu biasanya tanah masjidnya. Jadi kalau pesantren itu hampir bisa dipastikan wakaf. Yang dilema itu ya kalau mal-mal kayak itu, departemen-departemen kayak gitu ya, milik pemerintah itu biasanya nggak wakaf. Ya. Tapi itu sah untuk sholat fardu, sah untuk Jumatan, cuma nanti tidak berlaku hukum masjid.